Setelah Lindong menangkupkan tangannya, memberikan salam penghormatan kepada ketiga wakil kepala aula Sekte Dao, ketiga pria tua Wudou memperkenalkannya sebagai sang juara perang besar 100 dinasti. Ying Wanwan pun di sisi lain yang mendengar Lindong menjadi juara, sontak menunjukkan keheranan di raut wajahnya dengan tak menyangka Lindong yang notabene pemilik kultivasi tingkat 4 panggung Yuan Nirvana berdasarkan pengamatannya, ternyata benar-benar berhasil menjadi juara perang besar 100 dinasti. Tapi mendengar pernyataan dari Ying Wanwan, Wei Sheng di sampingnya pun segera membantahnya, sebab ia tahu walaupun Lindong pemilik kultivasi tingkat 4 Yuan Nirvana yang terkesan rendah di Sekte Dao-nya, nyatanya ia juga memiliki sebuah energi mental, dan secara mengejutkannya telah berhasil mengolah energi mentalnya itu menjadi 4 segel simbol surgawi master. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya sontak terkejut dengan tak menyangka kemampuan master simbol surgawinya itu akan diketahui oleh Wei Sheng, padahal dari kenyataannya ia selalu menyimpan energi mental tersembunyinya itu dan tak pernah melepaskannya keluar, sehingga buahnya pun sekarang akhirnya tahu. Ini menunjukkan bahwa Wei Sheng bukanlah praktisi sembarangan, serta tak hayal dirinya bisa menjadi wakil kepala aula langit. Yang bahkan bukan hanya Lindong saja yang menunjukkan keterkejutannya, Ying Wanwan dan kelompok murid Sekte Dao lainnya juga menunjukkan hal yang sama, dengan mereka tak pernah berpikir bahwa Lindong yang kali ini mereka remehkan, nyatanya dapat mengolah master simbol surgawi. Namun ketika kelompok Ying Wanwan masih menunjukkan keterkejutannya, Wei Sheng pun memberitahukan kepada semua orang yang hadir bahwa kemampuan Lindong bisa dikatakan terbilang sangatlah kuat, sebab ia merasa ranah kultivasi tingkat 4 panggung Yuan Nirvana bersama dengan kemampuan 4 segel master simbol surgawinya. Nyatanya ini pasti dapat dibandingkan dengan praktisi di panggung 5 Yuan Nirvana. Tapi berdasarkan apa yang diketahuinya selama ia mengikuti perang besar 100 dinasti, intian dari kekaisaran Tianyun berada di atas ranah kultivasinya, dan karena dirinya bisa melampaui kemampuannya, Wei Sheng pun menduga Lindong memiliki beberapa kemampuan hebat yang masih disembunyikannya, dikarenakan hanya dengan mengandalkan kedudukannya dari kekaisaran tingkat rendah untuk mencapai tahap ini tentu itulah tak sederhana, sehingga dengan demikian Wei Sheng pun menawarkan pada Lindong untuk bergabung bersama dengan aula langitnya. Didasari atas aula langitnya ini adalah yang terkuat dari 4 aula besar di Sekte Dao. Saat ini pun Pak Lindong yang mendengarnya spontan terdiam sejenak, di balik pandangan matanya menatap ke arah pria tua Wudou yang kali ini sedikit tertekan, tanpa merasa pasrah jika dirinya memilih aula lain. Sebelum kemudian ia pun mencoba memberanikan dirinya, dan secara hormat melontarkan penolakannya pada Wei Sheng, didasari atas dirinya yang ingin bergabung dengan aula terpencil. Menyebabkan semua orang termasuk Wei Sheng pun yang mendengarnya sontak terkejut terheran-heran dengan mereka tak menyangka Lindong melontarkan pilihannya pada aula terlemah di Sekte Dao. Sebelum kemudian Wei Sheng pun mencoba sekali lagi membujuknya untuk bergabung bersama aula langitnya, sebab ia merasa pilihannya itu dapat merusak masa depannya. Ya meskipun dirinya tak punya niatan untuk memandang rendah aula terpencil, ia pun berani mengatakan kepadanya bahwa bakatnya akan paling baik dikembangkan di aula langitnya. Tapi di sini Lindong pun tetap melontarkan penolakannya dengan merasa aula terpencil sepertinya lebih cocok untuknya. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan pandangannya ke arah pria tua Wudou dan menanyakan padanya mengenai gerangan pendapatnya atas pilihannya ini. Saat pria tua Wudou pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya di balik kegembiraan di matanya. Dan setelah merasa ragu sejenak, ia pun akhirnya mengucapkan beberapa kata yang tak diharapkan Lindong dengan menyebutkan bahwa pilihannya itu terkesan ambigu, sebab ia merasa aula langit memang lebih kuat dari aula terpencilnya. Tapi jika dirinya benar-benar ingin bergabung dengan aula terpencilnya, ia pun pasti akan menjadi orang pertama yang mendukungnya, dikarenakan bagaimanapun aula terpencilnya tak akan memperlakukannya dengan buruk. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya akhirnya menghela napas lega, dan setelah itu tatapan matanya meminta maaf saat ia melihat ke arah Wei Sheng yang kali ini memiliki ekspresi tak senang di raut wajahnya, didasari atas dirinya yang tak ingin menyinggungnya sebagai wakil kepala aula langit di Sekte Dao. Tapi di sini Wei Sheng tak menunjukkan sedikit pun dendamnya pada Lindong, sebab ia merasa karena ini adalah pilihannya, dirinya sebagai kepala aula langit tak akan bisa melakukan tindakan apapun dan hanya bisa berharap pilihannya itu sangat cocok untuknya. Sehingga Mbak Lindong pun tak kuasanya bisa menunjukkan rasa leganya dengan tak berharap para pemimpin aula besar Sekte Dao ternyata memiliki jiwa rendah hati tak sebrutal yang dibayangkannya. Namun tepat ketika Lindong baru saja menghela napas lega, Ying Wanwan di antara kerumunan murid pun tiba-tiba bereaksi. Letuk menyebutkan bahwa pilihan yang diambilnya itu terkesan egois, sebab ia merasa dengan bakat hebatnya jika dirinya kali ini bergabung dengan aula langit, dirinya secara alami akan dapat memanfaatkan sebagian besar potensinya, dan jika dirinya menjadi lebih kuat,
Ini akan baik untuk Sekte Dao mereka. Namun sangat disayangkan dirinya telah memilih untuk menyerah di jalan ini dikarenakan dari sudut pandang tertentu. Pilihan yang diambilnya itu telah menyebabkan kekuatan Sekte Dao mereka kali ini menjadi sedikit lebih lemah. Yang bahkan dirinya berani mengatakan pada Lindong bahwa setelah ia bergabung dengan aula terpencil, kemungkinan ia tak akan memiliki kualifikasi untuk masuk dalam daftar tes aula besar berikutnya, dan pada saat itu, reputasinya sebagai juara perang besar 100 dinasti mungkin hanya akan menjadi sebuah lelucon. Setelah mendengar celetukan kata dari Ying Huan-Huan, Lindong pun hanya menunjukkan mode santuinya dengan juga tak berharap wanita berbaju merah ini memiliki mulut yang terkesan sangat lemes. Sebelum kemudian ia pun mulai melakukan pembelaan, membantah semua perkataan dari Ying Huan-Huan dengan menyebutkan bahwa alasannya bergabung ke dalam aula terpencil bukan semata-mata hanyalah FOMO saja, melainkan ini didasari atas aula terpencil yang memiliki sebuah benda bernama kitab suci kehancuran besar, dan jika dirinya dapat berhasil memahaminya, kemungkinan besar ia merasa bahwa kekuatan Sekte Dao mereka juga akan meningkat pesat. Yang hal ini pun lantas membuat semua orang mendengarnya tak kuasa lagi-lagi menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya, dan baru sekarang mereka akhirnya menyadari pemuda titisan Jilong ini sebenarnya memilih aula terpencil atas dasar kitab suci kehancuran besar, tapi mereka merasa tindakan itu terkesan sangat sombong. Dikarenakan kitab itu adalah seni bela diri yang paling misterius dan tak terduga di antara 4 kitab suci misterius. Namun ketika semua orang menunjukkan keterkejutannya, Ying Huan-Huan pun hanya menunjukkan mode biasa aja dan lagi-lagi melontarkan perkataan lemesnya di balik jari tangannya menunjuk ke arah Lindong, menyebutkan bahwa ambisinya itu terkesan berlebihan, luar batas kemampuannya, memungkinkan itu hanya akan menjadi bumerang baginya. Tapi ia pun juga mendukung ambisinya itu untuk meningkatkan reputasi Sekte Dao-nya dengan akan menunggu dan melihat apakah dirinya dapat memahami apa itu kitab suci kehancuran besar, yang bahkan ia secara beraninya juga melontarkan janjinya jika Lindong berhasil memahami kitab suci itu, ia akan melakukan tindakan apapun yang diinginkannya, dan jika dirinya gagal melakukannya, kemungkinan besar banyak murid aula langit akan datang untuk terus menyenggolnya. Saat ini pun buat Lindong yang mendengarnya secara santuy hanya bisa menjawani perkataannya, dengan ia juga tak takut dengan kata-kata lemes dari Ying Huan-Huan, dikarenakan ia merasa jika dirinya tak dapat memahami kitab suci kehancuran besar, dirinya tak lemah untuk bisa disenggol oleh siapapun. Namun ketika Lindong dan Ying Huan-Huan masih melakukan perdebatan, Wei Sheng pun mencoba melerainya dan memuji ambisi luar binasa dari Lindong untuk menargetkan kitab suci kehancuran besar dari aula terpencil. Sebab ia merasa jika dirinya benar-benar dapat mencapai impiannya memahami si kitab itu, kemungkinan besar semua orang dalam Sekte Dao mereka akan merasa sangat senang. Tapi beliau pun juga melontarkan pengingat agar melakukan sesuatu dalam batas kemampuannya. Mengingat dia merasa kitab suci kehancuran besar nyatanya memanglah yang paling kuat di antara 4 kitab suci misterius milik aula besar lainnya, dan jika bukan karena terlalu sulit untuk dipahami, dipastikan aula terpencil akan terus memegang tempat terkuat di antara 4 aula besar di Sekte Dao. Sebelum kemudian beliau pun mengalihkan pandangannya ke arah para murid lainnya di belakang Lindong dan menanyakan pada mereka mengenai gerangan adakah orang yang ingin bergabung dengan aula langitnya. Sa Xiaoyan dan Xiao Diao pun yang mendengarnya tak mengatakan sepatah kata pun, dan keduanya langsung berdiri di samping Lindong menandakan mereka join bersama. Diikuti juga dengan kelompok Liu Bei dan Mo Ling segera mengikuti di belakang, menyisakan sejumlah murid lainnya yang telah berpartisipasi dalam perang besar 100 dinasti. Sebab bagaimanapun juga yang terbaik adalah mereka mengikuti Lindong sepanjang jalan, dikarenakan hanya dengan bakat kemampuan mereka ada kemungkinan bahwa mereka hampir tak akan bisa memasuki aula langit, bahkan jika mereka bisa melakukannya. Dan dalam hal itu, yang terbaik kali ini adalah mengikuti Lindong ke dalam aula terpencil. Oleh karenanya setelah melihat situasi ini, Wei Sheng pun segera memilih beberapa individu paling berbakat dalam kelompok murid yang tersisa, diikuti dengan wakil kepala aula bumi serta aula banjir, juga bertindak membagi para murid yang tersisa. Dan ketika pemilihan murid sudah berakhir, Wei Sheng pun yang tak berencana untuk tinggal lebih lama lagi, segera menangkupkan kedua tangannya ke arah pria tua Wudao. Di balik pandangan matanya melirik ke arah Lindong, sebelum kemudian beliau pun memutuskan untuk memimpin para anggotanya bergegas pergi meninggalkan mereka, diikuti juga dengan 2 wakil aula besar lainnya yang segera memimpin para murid pilihannya. Terkecuali si wanita rawit Ying Huan-Huan saat ia menangkupkan tangannya ke arah Lindong dengan cara yang tampak sedikit tengil, sebelum pada akhirnya tubuhnya pun yang langsing bergitar Spanyol bergegas secara cepat mengikuti kelompok Wei Sheng di belakang. Dengan setelah kepergian kelompok Wei Sheng dan 2 wakil kepala aula besar lainnya,
Lindong pun meregangkan pinggangnya secara malas, sembari menghela napas tak berdaya sebab dari kelihatannya, ia tampaknya telah menyinggung Ying Huan-Huan, si wanita yang notabene tak dikenalnya ini, ketika baru saja tiba di Sekte Dao. Sebelum kemudian pria tua Wu Dao di sampingnya pun tiba-tiba bereaksi, memuji keberaniannya menolak tawaran dari Wei Sheng, sekaligus meladeni perkataan lemes dari Ying Huan-Huan untuk menguasai kitab suci kehancuran besar. Dikarenakan begitu informasi penolakannya untuk bergabung dengan Aula Langit ini menyebar, dipastikan para murid dari Aula Langit kemungkinan besar akan memberikan perhatian khusus padanya. Terlebih lagi Ying Huan-Huan juga memiliki kakak perempuan bernama Ying Xiao-Xiao yang notabene seorang senior di Aula Langit, sekaligus bisa dianggap yang terkuat di antara anggota generasi muda di Sekte Dao. Dan karena dirinya telah berdebat dengan Ying Huan-Huan hari ini, ada kemungkinan ia juga akan memperhatikan gerak-geriknya di masa depan. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya sontak melontarkan kutukan keras di hatinya. Dengan dia tak berharap baru saja tiba di Sekte Dao dan membeli aula untuk dilatih, dirinya nyatanya telah masuk untuk menarik segala macam masalah yang kemungkinan sangat merugikannya. Tapi di sini pria tua Wu Dao pun menyuruh Lindong untuk tak mengkhawatirkan akan hal itu, sebab sebagai wakil kepala aula terpencil, dirinya berhak untuk melindungi keselamatannya selama berada di Sekte Dao. Sebelum kemudian beliau pun memutuskan untuk memimpin kelompok Lindong OTW bergegas pergi menuju ke TKP aula terpencil. Dengan ketika berada dalam perjalanan, Lindong pun bisa melihat sebuah sungai pil terpampang di bawahnya di balik raut wajah girangnya. Sebab sebelumnya ia pernah mengalami manfaat dari berkultivasi di sungai pil itu, tapi karena keterbatasan waktu di medan perang kuno, ini pun membuatnya hanya menikmatinya sebentar sebelum pergi dengan menyesal. Dan karena hal itu, ketika ia melihat bahwa sebenarnya ada sungai pil di aula terpencil, hatinya pun secara alami dipenuhi dengan kegirangan. Singgambuannya pun bertanya-tanya tentang kegagalan penerobosan kultivasinya yang apakah disebabkan oleh pengaruh gurun di wilayah ini. Saat Xiao Diao pun segera membenarkannya dan menebak si mayat tubuh Nirvana tak dapat menekan api Nirvana di dalam tubuhnya. Oleh karenanya dengan wilayah gurun ini dipenuhi suhu panas, maka tubuhnya pun akhirnya terbakar menjadi debu tanpa menunjukkan sedikit pun tanda-tanda dimokatkan oleh seorang manusia. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya spontan mengubah ekspresi di raut wajahnya. Dengan ia tak berharap sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya perjuangan seorang praktisi dalam menerobos tingkat ranah kultivasi Nirvana, dikarenakan jika mereka melakukan kesalahan sedikit pun saja, maka bukan tak mungkin api Nirvana yang kuat akan meledak di dalam tubuh mereka, membinasakannya sampai menjadi debu. Singgambuannya pun merasa penerobosan tingkat kultivasi ranah Nirvana benar-benar merupakan berkah maupun pula kutukan bagi seorang praktisi Nirvana. Dengan setelah memikirkan hal ini, Lindong pun hanya bisa menghela napas tak berdaya. Sebelum kemudian ia perlahan mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh si mayat tubuh Nirvana. Akan tetapi tepat ketika ia berusaha menyentuhnya, tiba-tiba ledakan yang sangat dahsyat pun tanpa diduga terdengar. Dengan si mayat secara mengejutkan langsung berubah menjadi sekumpulan debu. Yang hal ini pun lantas membuat Lindong melihatnya sejenak melirik abu yang tersebar itu, sebelum kemudian perlahan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Diikuti teknik jejak kekuatan pelap yang dimunculkannya. Dengan setelah sejenak melakukan tindakannya ini, ia pun sontak menunjukkan kejutan dan kegembiraan hebat di hatinya, sebab ia akhirnya berhasil menemukan beberapa informasi penting di dalam abu si mayat tubuh Nirvana. Tapi tepat baru saja Lindong menunjukkan rasa girangnya ini, ia pun tiba-tiba melihat sebuah bola cahaya yang memancarkan kilau cahaya emas di dalam kumpulan abu si mayat. Membuatnya pun yang merasa pening. Shirin perlahan mencoba untuk meraihnya dan mulai sejenak mengamatinya. Menemukan bentuk bola emas ini tak seragam, tampak seperti belah ketupat. Di balik getaran aneh yang bisa dirasakannya terpancar di dalamnya, Singgambuannya pun secara heran bertanya-tanya, benda apa ini? Namun pada saat Lindong masih menunjukkan rasa herannya, tanpa diduga sebuah suara pun tiba-tiba terdengar menyebutkan bahwa bola emas itu merupakan benda bernama saripu tubuh emas. Diikuti dengan kemunculan seorang pria berpakaian hitam secara mengejutkan nongol di belakangnya. Menyebabkan Lindong pun yang melihatnya langsung menunjukkan mode waspadanya di balik tatapannya yang terus mengamati sosok pria berpakaian hitam ini. Sebelum kemudian ia pun secara pening Shirin menanyakan padanya mengenai gerangan siapakah dirinya. Saat si pria berpakaian hitam pun segera memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Yansen. Dan kemudian mulai memuji keberuntungan dari Lindong yang telah berhasil mendapatkan benda saripu tubuh emas di tempat ini yang memiliki sejumlah manfaat. Sebab jika ia dapat perbaikinya dan menyerapnya, maka dapat dipastikan dirinya akan menjadi lebih kuat. Singgambuannya pun tak berharap akan kalah saing dalam hal kecepatan dengannya yang terlebih dahulu mendapatkan benda itu ketimbang dirinya.
Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya. Dengan tak menyangka pria berpakaian hitam ini ternyata tertarik juga terhadap benda saripu tubuh emas yang didapatkannya. Sehingga Buannya pun yang merasa tak senang segera mengeluarkan gelombang kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tanpa bersiap untuk memulai baku hantam. Namun baru saja Lindong menunjukkan mode baku hantamnya ini, Yansen pun mencoba menenangkannya dan menyuruhnya untuk santuy, sebab ia tak memiliki rencana sedikit pun untuk merebut benda saripu tubuh emas itu darinya, melainkan hanya mengingatkannya untuk terus meningkatkan kemampuannya, dikarenakan dia kali ini dapat mendeteksi dirinya masih sangat kurang dalam hal bersaing di perang besar 100 dinasti, maupun bahkan tak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat nirvana. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya sontak menunjukkan rasa herannya dan bertanya-tanya mengenai apakah sebenarnya peringkat nirvana itu. Yansen pun menjelaskan bahwa dalam setengah tahun lagi, perang besar 100 dinasti yang sebenarnya akan segera dimulai. Tapi nyata-nyata semua orang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir itu, dikarenakan persyaratan minimum untuk mengikutinya haruslah memiliki peringkat nirvana. Tentu saja bukan hanya Lindong yang tak memiliki kualifikasi peringkat nirvana untuk saat ini, melainkan Yansen menyebutkan bahwa Sikun dari kerajaan tebing setan juga tak memiliki kualifikasi untuk ikut di dalamnya. Setelah mendengar informasi yang disebutkan Yansen, Lindong pun spontan mengalami perubahan hebat di raut wajahnya. Dengan tak menyangka puncak perang besar 100 dinasti ternyata memiliki kualifikasi peringkat nirvana untuk masuk ke dalamnya. Bahkan Sikun sekalipun yang sedari awal dianggapnya praktisi kuat, sehingga Buannya pun merasa setidaknya dirinya haruslah mencapai ranah nirvana tingkat 2 dari yang saat ini tingkat 1 untuk memiliki kesempatan memasuki peringkat nirvana agar dapat bergabung dalam pertempuran terakhir perang besar 100 dinasti. Yang oleh sebab itu mulai kali ini ia pun bertekad akan meningkatkan ranah kultivasinya dalam setengah tahun ini sebelum perang besar 100 dinasti terakhir itu akan dimulai, dan pada saat itu ia pun merasa kekuatannya pasti akan melampaui kekuatannya sekarang. Oleh karenanya ia pun ucapkan rasa terima kasihnya pada Yansen atas informasi yang telah diberikannya. Mengingat ia merasa informasi itu kemungkinan besar sangat berguna untuknya. Saat ini pun Yansen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menyuruhnya untuk tak perlu berterima kasih padanya, sebab ia merasa sesama praktisi haruslah saling mengingatkan. Terlebih lagi ia melakukan tindakan ini hanyalah sekali saja, dikarenakan jika mereka bertemu lagi pada saat harta yang diminatinya muncul, maka dirinya tak segan-segan akan melakukan baku hantam dengannya, sebelum kemudian ia pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Lindong. Dengan setelah kepergian Yansen, Lindong pun perlahan meregangkan pinggangnya secara malas dan bergumam memikirkan tentang dirinya yang sepertinya haruslah perlu mencapai kultivasi peringkat nirvana itu secepat mungkin agar tak dipandang lemah para praktisi lainnya. Namun ketika Lindong memikirkan hal ini, Lin yang di sampingnya pun tiba-tiba bereaksi, menunjukkan rasa herannya atas kemampuan Yansen yang menurutnya sangat kuat di balik tatapan yang menatap cara fokus karate KP area menghilangnya. Saat ini pun buat Lindong yang mendengarnya membenarkannya dan menyebutkan bahwa Yansen bukanlah seorang praktisi biasa, dikarenakan ia dapat merasakan gelombang kekuatan Yuan mengerikan yang menyebar di dalam tubuhnya, serta menurut perkiraannya, pria berpakaian hitam ini setidaknya adalah praktisi ranah nirvana tingkat kedua, dengan bahkan orang yang diunggulkan memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat nirvana, yang oleh karena itu berniat melampaui kemampuannya, dan sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan terobosan. Lindong pun segera mengajak Lin Yan dan Xiao Diao untuk bergegas pergi, OTW menuju ke TKP wilayah pil nirvana yang sedari tadi dapat dirasakannya di wilayah ini. Dengan ketika terus melakukan perjalanan, Lindong pun melewati banyak reruntuhan batu dan juga sesekali bertemu dengan beberapa praktisi lainnya yang juga ada di sini untuk mencari harta karun. Saat sebagian besar dari mereka telah membentuk berbagai kelompok dan mereka layaknya seperti halnya segerombolan belalang, dikarenakan dimanapun mereka lewat, mereka akan menghancur leburkan seluruh penjuru reruntuhan tanpa ampun, yang bahkan perbakuan tamat cara alami juga tak dapat dihindari di tempat ini, dimanapun begitu banyak orang telah berkumpul, dan harta apapun yang muncul secara acak pasti akan menimbulkan pertempuran besar. Tapi untungnya Lindong tak tertarik sedikit pun pada harta yang diperebutkan para praktisi itu. Malah sebaliknya ia terus meningkatkan kecepatan penerbangannya ke arah yang ditujunya. Sebab sejak pemberhentian singkatnya di gurun pasir sebelumnya, ia sama sekali tak memiliki minat akan harta itu. Dan berdasarkan informasi yang diperolehnya dari si Maya di padang pasir, ia pun sadar bahwa di tempat ini ternyata memiliki pil nirvana yang cukup baginya untuk digunakan sesuka hatinya. Oleh sebab itu setelah cukup lama terus melakukan perjalanan, ia pun dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan sunyi di sekitarnya telah menjadi lebih redup, disertai suara percikan air tiba-tiba terdengar di belakangnya.
Dengan kali ini tubuhnya pun tanpa diduga melewati sebuah pulau terapung yang sangat besar. Di bawah pandangan kagumnya menatap ke arah depannya dengan dapat menemukan ada sebuah sungai langit merah tampak megah yang tak diketahui asalnya saat ini tergantung di langit, sehingga Mbak Lindong pun merasa tempat ini merupakan sebuah sungai pil yang disebutkan dalam informasi dari si mayat tubuh nirvana. Terlebih lagi ya kali ini tak kuasa menunjukkan kegirangan hebat di wajahnya, menemukan ternyata sungai pil ini tak mengandung air biasa seperti halnya sungai pada umumnya, melainkan itu dipenuhi oleh banyaknya pil nirvana yang akan sangat menguntungkannya. Bahkan bukan hanya Lindong saja yang menunjukkan kegirangannya, Xiao Diao pun juga menunjukkan hal yang sama saat dia merasa kagum melihat pemandangan sungai di depannya. Ternyata dipenuhi banyak pil nirvana tanpa batas, yang membuatnya pun pada saat ini akhirnya mengerti mengapa Lindong akan mengatakan bahwa tempat ini memiliki cukup banyak nirvana untuk dihamburkan, dikarenakan jika dirinya sendiri saja menyerapnya, kemungkinan besar ia sama sekali tak akan mampu. Tapi ketika Xiao Diao masih menunjukkan rasa kagumnya, Lindong pun kemudian mengajak Lin Yan untuk mendekati sungai pil dengan bisa melihat bahwa di dalam sungai yang mengalir merah cerah itu adalah nirvana ki yang sangat padat tampak bisa dianggap menakutkan. Akan tetapi tepat ketika Lindong dan Lin Yan baru saja mendekati sungai pil, tanpa diduga permukaan cairan merah terang di sungai pil pun tiba-tiba meledak, diikuti kemunculan sosok manusia api yang tampak seperti ilusi, bergegas keluar secepat kilat untuk menyerang secara brutal ke arah Lindong. Tapi tepat serangan itu akan mengenai Lindong. Lin Yan pun secara heroik tiba-tiba muncul di depannya, mengayunkan batang logamnya secara brutal, langsung dihantamkannya ke arah sosok manusia api itu, sehingga mengakibatkannya pun pada akhirnya langsung mokat. Dengan pasca memokatkan si manusia api, Lindong pun pada saat ini akhirnya menemukan bahwa sosoknya adalah makhluk yang sangat tampak mirip dengan manusia, memiliki tubuh ditutupi dengan sisik merah menyala, sementara tangannya memegang sebuah trisula tampak sangat ganas, sehingga Mbak Lindong pun spontan menunjukkan kebingungannya dengan bertanya-tanya tentang makhluk apa ini. Namun Xiao Diao pun segera memberitahukan bahwa makhluk itu merupakan mayat pil roh yang sudah ada sekian lama di sungai pil, sebab jika seseorang yang akan mati dilemparkan ke dalam sungai pil, maka mayat yang direndam di dalamnya secara bertahap akan menjadi makhluk barbar tanpa kendali yang juga bisa dianggap mirip dengan sebuah boneka. Terlebih lagi tak ada yang tahu berapa banyak mayat pil roh di dalam sungai pil ini. Memungkinkan Lindong akan sangat sulit jika ingin menyerap ribuan pil nirvana di dalamnya. Selain itu kekuatan pil nirvana dalam sungai pil terlalu padat, yang meskipun Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap, Xiao Diao pun masih merasa ragu. Itu kemungkinan cukup sulit untuk diserapnya. Namun melihat keraguan dari Xiao Diao, Lindong pun hanya menunjukkan kesantuyannya, seolah-olah ia tak terkejut sedikit pun akan informasi yang disebutkannya. Sebelum kemudian tubuhnya pun bergerak untuk melakukan perjalanan di sepanjang sungai pil, dengan pada akhirnya ia pun berhenti di sebuah panggung pelatihan yang tanpa diduga telah ditinggalkan oleh beberapa sekte kuno tersembunyi jauh di atas wilayah sungai pil.